Islam itu menghendaki awak menjadi orang soleh. Orang soleh. Makanya ayat-ayat Al-Quran pendekatannya disebut man amila sholihan falinafsihi. Siapa yang beramal soleh, prinsipnya amal solehnya akan diterimanya nanti di akhirat. Jadi kalau amal soleh, ibadah mungkin di dunia bisa dibalasi oleh Allah, tapi sedikit. Setiap kita melakukan amal soleh, jelas oleh Buya Datuk Paling Kayu disebut pasca tabungan amal soleh kampung akhirat. Jadi makanya fali nafsi itu adalah untuk besok, bukan untuk sekarang. Kalau dibalas sekarang, orang akan malas beramal soleh. Karena amal soleh itu sebahagian adalah bimbingan terhadap fisik. Memang apa fisik? Tetapi lebih banyak bimbingan terhadap fazkuruni al-qurbu washkuruli wala takfuru. Bimbingan terhadap pemahaman kita, zikir dan doa kita kepada Allah. Nah, itu apa soalnya? Pada waktu semua kadang-kadang beribadah itu mengharapkan ini. Jangan, karena amal soleh falinah siki besok akan kita terima. Ini supaya sungguh ini tercatat di mahkamah Allah. Besoknya cuma ada kecemasan orang, ada kecemasan orang supaya aku nak khusyuk ya. Ada bapak ibu kami yang itu. Curang pakai tangan ketika takbiratul ihram. Kamu pernah mencari jemaah itu? Gua ada celana, yo telah beres ibu. Ada curang pakai tangan apa? Sudah ngaji ya Pak kerja. Pak tunggu sebentar. Gua tanya ke Pak. Anak Ustaz tanya. Banyak curang takbiratul ihram Pak. Tidak khusyuk Ustaz. Jauh ya. Ini kalau Bapak tak khusyuk, apakah diperintah sering-sering angkat tangan? Jauh itu. Aku salah nggak jadi apa tuh sembahyang dia? Dia tak khusyuk nggak jadi ya sembahyang. Maka apa yang disebut khusyuk? Apa disebut khusyuk? Ayat berkata, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Dua makna surah itu tuh. Ista'inu bis-sabri was-salat. Orang yang khusyuk ista'inu bis-sabri, sabar. Yang khusyuk itu sabar. Maka ada
ketika kita beribadah harus sabar. Saya kusuk. Yang dicari-cari kusuk di luar itu istainu bis sabri. Kalau kita mau kusuk harus sabar. Kenapa harus sabar? Awak ibu bermasyarakat. Namanya hidup berjamaah. Tadi malam ada kadar anak-anak ngaji. Kerja tuh. Kalau anak-anak ngaji itu takut jadi orang kata. Jangan disalahkan. Dibimbing, dididik, diarahkan. Kalau kau menyalahkan, banyak orang lain. Tapi tidak cukup untuk memperbaiki, maka kesolehan adalah memperbaiki amal. Terus takbiratul ihram, karena miftahus shalah al-wudu' wa tahrimuha at-takbir. Setelah berwudu, kalau ingin sholat takbiratul ihram, maka tidak boleh berulang-ulang mengangkat tangan ketika walaupun tidak datang khusyuk. Allahu Akbar, selesai. Kenapa? Supaya baik. Ketika orang mengulang-ulang angkat tangan, itu adalah berkehendak dirinya menjadi mayat. Langsung saja. Allahu Akbar. Dan dilarang jangan diulang takbiratul ihram walaupun ada khusyuk. Ya. Ustaz, sama tidak khusyuk bisa diidentifikasikan dengan konsentrasi, berkonsentrasi dalam sholat. Bahagian khusyuk, bahagian maknanya konsentrasi. Tapi belum tentu setiap orang konsentrasi fokus. Maka khusyuk yang kedua harus fokus. Apa kerja kita? Takbiratul ihram, kita konsentrasi tapi fokus dengan takbiratul ihram. Lah, konsentrasi. Apa yang konsentrasi? Yang dibaca adalah takbir, tapi fokus bagaimana takbiratul ihram itu. Dua, fokus, konsentrasi. Jadi kalau diulang-ulang itu nggak konsentrasinya, nggak fokusnya. Takbir yang ulang-ulang. Nah, jangan sampai. Nah, jadi jangan dicari-cari khusyuk di luar sholat. Khusyuk itu dapat dalam sholat itu sendiri, walaupun belum sempurna. Nah, dulu yang yang seperti itu. Cuma dan awal usahakan sebelum ibadah itu jangan ada gangguan apa yang disebut yang merusak amal. Akan berwudu. Kalau sudah berwudu, apa perintah? Dia mengecek, tapi tidak boleh aksirul qaul, banyak pada mengecek. Semua kawan awak di sampulnya jawab. Yang tagak lah. Kalau lah tagak, setan tipu. Lupa salam berdua. Lupa salam berdua. Mungkin kadang-kadang setan lupa juga supaya ngecek ya. Jangan ngecek tu lah. Jangan saksi itu cuma. Boleh ngecek. Tapi semayang sampai dulu lah. Kalau dah wak, pakai wak. Hang sudah bodoh, kau dah boleh ngecek ya. Dah bodoh wak tak? Buat cuban, dah bisa dah ngecek sudah bodoh. Cuma mana kuat tak untuk siapa?
oleh sahabat ditambah waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi doa berwudu dari Nabi yang sahih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang dituntut oleh Nabi. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Surat ditambah oleh riwayat Tirmizi, Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ditambah lagi sebutan lagi waj'alni min ibadikas sholihin. Bagus tuh. Apa salat? Nah, apa yang jadi rusak? Jangan disalah terjemahkan khusyuk itu dalam makna yang sempit. Cuma ketika setelah sholat, miftahus sholat al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang disebut sholat berwudu ya, mulai dengan takbir disudahi dengan salam. Kalau diterjemahkan wukusuk itu selesai salam, berarti di mana letak zikir sesudah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tagak sholat, nah, maka ada kerajuan setelah sholat itu az-zikru wa doa qabla sholat. Kalau dicari makna sholat tadi, wudu, takbiratul ihram, ikarajuan, rukun dan salat, lalu salat. Jika ada kawan yang karajuannya sudah salat dan berzikir, itulah yang tidak khusyuk. Ada kawan yang tidak berdoa setelah salat, paling tidak khusyuk. Lah, makanya Islam itu hendak kira elok. Islam itu hendak kira waktu balik ke Allah disebut fitrah barasia. Walaupun tidak sabarasia Nabi, walaupun tidak sabarasia sahabat. Makanya ada 100 sahabat yang dijamin masuk surga. Satu, ada 6 sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Thabit, Zaid bin Harisah. Sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dia tidak menjamin dirinya bebas dari azab kubur. Maka khusyuk supaya kita bebas dari azab kubur. Sahabat antara enam tadi alat disabi dengan Nabi masuk surga. Tapi sahabat antara enam telah mengecil, ambo tidak menjamin diri ambo bebas dari siksa kubur. Makanya ada doa sebelum salat yang ditunjukkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabil nar atau wa a'udzubika min azabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Terus ada kalian lihat tuh. Sampai masalah tak dapat dari paling pendek. Allahumma inni a'udzubika minal aqsami wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk dosa. Kau tak khusyuk padamu ya Allah. Itulah buah manusia. Kau tak sempurna mana ya Allah. Itulah buah yang manusia. Aku berlindung dari segala bentuk dosa. Dosa kecil
wal maghrab, dari segala lilitan hutang, baik hutang kecil maupun hutang besar. Jangan sampai baru tahu kalau meninggal. Karena Nabi kalau meninggal, kita doa Nabi. Kalau tidak naik kok hutang. Sebelum penyelenggaraan jenazah, prinsip dasarnya yang harus diselesaikan adalah hutang. Cuma di Minangkabau ada toleransi, tidak harus ketika telah meninggal, tapi lantaran kawin, lantaran dua hujan diselesaikan. Ini negara bapak sama ya. Ayo bodoh menawar kalau bapak ya. Kalau tangan siapa hutang? Jokowi. Apa tidak mau bayar hutang negara? Ngajak lama halo. Tadi bayar aja hutang negara. Tanggung jawab maksudnya negara. Nah, jadi jangan cepet-cepet hutang. Karena sebuah tanda tangan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Waduh, karena ingin melepas dari hutang itu disebut merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Awak dan kau di kuitasi. Kuitasi itu ada aturan itu. Pak kedau kan ada orang datang ke kedai barang buah lepas kuitasi harus dibuat. Aturan kuitasi menurut akuntansi dibuat 5. Inilah 5 kuitasi lah. Cie saya kuitasi. Pak Man, kepala sekolah, kok cie dia ada negara kuitasi jangan terima. Harus dibuat 5. Kamu pernah kalau sekolah di Karajan di TU apa? TU kecilnya lah cap dia aja. Hebat TU itu Karajan awak. Di Preso mau dari dekat pusat Preso. Kalau kamu beli barang ada nama surat perintah kerja. Di TU langsung membeli tanpa SPK. SPK itu otomatis pemegang satu dari kepala. Bertanya PT untuk apa? Duduk bosku. Aduh, bila Allah memerintahkan ibu beli barang. Cik tu tanya apa ni? Inspektorat ketipu apa? Barang tu komputer sampai style. Bangku sampai barang tu cuma surat perintah membeli barang bila diperintahkan ibu beli barang. Kalau orang bertanda tangan surat itu, tidak ada je, apa kerja bekerja. Nampak perisua boh kalau sekolah, dan salah siap. Kalau itu KPRJ tu, aku bantah. Jangan Pak menyalahkan aku. Tidak ada mau memerintahkan TU aku membeli barang. Walaupun barang aku ada, berarti kau tanggung jawab TU aku. Kalau salahnya, ini oleh kakak kakek, jangan aku pasalahkan. Berani awak di Parisok, tapi aku di Parisok tu sana aku garaja aku. Jadi siapa yang takwi di Parisok, tak ada banyak salah. Lah, memang belum. Lah pakai dok. Jadi 5 kuitasi berat-berat. Sia 3 hari kadai, sia di tangan pembeli 3 buat digunakan lain. Jadi awak tak sakit-sakit. Ini kuitasi malah uang saja dibeli. Uangnya 1.500.000. Dia tidak tertulis. Harus ditulis 1.500.000 saja. Saja itulah kuitasi.
Sebagai komentar, 1 juta itu bisa menjadi 1.500.000.000. Itu karena, tapi 1.500.000 saja itulah yang membela dan membebaskan kita dari tuntutan hukum. Maka Islam menghendaki seperti itu. Jangan bertele-tele tapi tegas. Lah, lari ke poso. Tunjukkan deh. Orang mau bintang si kosong. Dek, video lah bu. Di sekolah persoalan waktu itu. Siapa memagalawi sampai kini lapai tangan sedua. Ya, di sertifikat yang lalu, itu kerja tidak benar. Tapi mari kita berdoa agar kita jangan merusak. Makanya Al-Quran berkata, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kita merusak setelah kita menjadi orang baik. Amal awak ayam merusak, mana nak awak ekspos amal soleh atau dosa? Tanya baca dulu sebelum mau minum. Apa dah nak data sekarang juga? Awak acuk menyabui amal soleh awak, anak punya tu. Dia mula solat sunat surut tadi mah. Jadi sabui. Dia mau tadi malam, yolah solat tahajud, makin tak punya. Dan harus disabui adalah dosa awak. Jangan malu awak menyabui dosa awak. Dosa ada dosa secara pribadi, ada dosa ke orang. Ada dosa pribadi awak istighfar. Ada dosa ke orang maafkan. Awak menganggap ringan. Bergunjing itu biasa saja. Ternyata kalau coba gunjing, dosa atau pahala? Dosa. Maka ketika kita terlanjur menghibah dan namimah orang seperti sekarang, pasal itu pernah mempergunjingkannya. Mempergunjingkannya itu disebut yang buruk-buruknya. Berarti kita berdosa. Berdosa karena bergunjing. Berdosa menyebut kekurangan. Dua, dosa gunjing dan menyebut kekurangan. Maka kita sportif menemui dia pasal satu ketika kita pernah mempergunjingkannya. Maka itu disebut fakfu wasbahu barasin. Puasa ketiga, Ramadan ketiga, awak puasa. Kalau selama ini awak terlanjur, mari kita saling memberi maaf, mari kita saling memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam menghendaki awak menjadi orang soleh dan juga Islam menghati-hatikan awak supaya jangan merusak diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kita memasukkan diri kita ke dalam luka. Kalau dalam luka diri aku tak bisa keluar. Jadi banyak kalau masuk dalam luka. Luka apa? Nah, luka di situ jangan kita merusak diri kita. Masuk ketiga, insyaallah kutibona kami datang bulan awal Ramadan. Mari sebagai manusia mungkin belum kusuk, capek kaki buat jalan kaki, capek mulut buat katokan, capek tangan buat jamuan. Mari kita pertama saling memohonkan ampun terhadap diri kita dan terhadap saudara kita, dan mari kita saling bermaaf-maafan. Semoga Allah akan menerima amal ibadah kita
Subhanallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi